Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Selamat siang juga kepada Ibu Sinta S. Haryanti SHMM, CRM selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Piki Ferdiansah dengan NIM 112210789. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk sejenak membayangkan sebuah perusahaan tanpa budaya organisasi yang kuat. Apa sih yang bakal terjadi pada perusahaan tersebut? Tentu saja perusahaan tersebut akan sulit mencapai kesuksesan, kehilangan arah, dan menghadapi berbagai tantangan dalam menyatukan visi dan misi karyawannya. Hari ini saya akan membahas salah satu elemen kunci yang menjadi fondasi keberhasilan Adira Finance, yaitu budaya organisasi. Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, Adira Finance tidak hanya fokus pada layanan finansial, tetapi juga membangun budaya kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan kepercayaan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana budaya organisasi di Adira Finance tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga menjadi nilai yang mempersatukan seluruh elemen di perusahaan ini. Mari kita mulai perjalanan kita dengan melihat mengapa budaya organisasi begitu penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis di Adira Finance. Kita langsung masuk saja ke materinya. Di sini ada visi, misi, dan filosofi di Adira Finance. Visinya yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka yang terpercaya dan inovatif di Indonesia dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan pengembangan berkelanjutan. Misinya yaitu memberikan solusi pembiayaan yang mudah, cepat, dan aman dengan layanan yang prima serta mengedepankan integritas dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu filosofi Adira Finance adalah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi, berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa, dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada budaya organisasi di Adira Finance. Yang pertama yaitu keterbukaan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan, mendorong komunikasi efektif, dan menghargai setiap ide dan pendapat karyawan-karyawannya. Yang kedua yaitu integritas, adalah mendekatkan nilai-nilai etika bisnis yang tinggi, menjaga kejujuran, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Yang ketiga yaitu profesionalitas, berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan keahlian dan pengetahuan yang mumpuni, serta senantiasa mengasah kompetensi. Dan yang terakhir yaitu sinergi, membangun kolaborasi yang erat antar tim, mendorong kerjasama yang efektif, dan menghargai kontribusi setiap individu. Selanjutnya yaitu ada sosialisasi budaya organisasi. Yang pertama yaitu ada pelatihan dan workshop. Yang kedua pembuatan video dan materi internal. Yang ketiga yaitu ada forum diskusi dan sharing session. Yang keempat yaitu ada penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang menunjukkan nilai budaya. Selanjutnya yaitu ada artefak budaya organisasi. Di sini yang pertama ada logo Adira Finance yang mencerminkan semangat kemajuan dan kepercayaan dengan warna kuning hitam yang melambangkan profesionalitas dan kehandalan. Selanjutnya yaitu ada buku pedoman budaya, mengandung nilai-nilai budaya organisasi, panduan perilaku, dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua karyawannya. Yang ketiga, pidato CEO merupakan refleksi visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh Adira Finance, memotivasi dan menginspirasi karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir yaitu penghargaan karyawan, diberikan kepada karyawan yang berprestasi dan menunjukkan nilai budaya yang tinggi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Selanjutnya yaitu ada hubungan budaya dan standar kualitas. Di sini dibagi menjadi 4 komponen ya. Yang pertama yaitu budaya organisasi yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan pengembangan berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada standar kualitas
Di sini menyajikan layanan yang prima dan profesional. Yang ketiga yaitu kinerja karyawannya, yaitu berorientasi pada hasil dan target. Yang keempat yaitu tentu saja balik lagi seperti misi-misi Adira Finance, yaitu loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran produktivitas karyawan. Yang pertama yaitu target penjualan, jumlah unit yang berhasil dijual. Yang kedua, tingkat kecepatan penanganan, waktu yang dibutuhkan untuk memproses setiap aplikasi. Yang ketiga yaitu tingkat kepuasan pelanggan, skor yang diberikan oleh pelanggan. Yang pertama ini target penjualan, seperti kita di Adira Finance ditargetkan harus menjual 100 unit dalam 1 bulan. Yang kedua itu tingkat kecepatan penanganan, contohnya seperti di Adira itu ada yang namanya aplikasi Adiraku. Itu bagaimana sih aplikasinya cepat biar bisa digunakan dengan nyaman oleh nasabah-nasabah Adira Finance. Yang ketiga tingkat kepuasan pelanggan, yaitu kita seperti memberikan kuesioner untuk menilai seberapa puas nasabah-nasabah terhadap Adira Finance. Selanjutnya yaitu contoh pengukuran produktivitas. Ini yang saya jelaskan tadi yaitu target, yaitu kita dituntut untuk mencapai target penjualan 100 unit per bulan. Yang kedua, pencapaian karyawan berhasil menjual 115 unit dalam bulan ini. Itu pencapaian yang bisa dikatakan target. Dan yang ketiga itu hasil, karyawan mencapai 115% dari target penjualan, menunjukkan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada peran budaya organisasi. Yang pertama, kolaborasi, yaitu memperkuat kerjasama antar tim, meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu motivasi, meningkatkan semangat kerja, mendorong karyawan untuk memberikan yang terbaik dan mencapai potensi yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu adalah kreativitas, mendorong inovasi dan ide-ide baru, menghasilkan solusi yang kreatif dan bernilai tambah. Berikutnya yaitu ada bukti atau dokumen pendukung kegiatan-kegiatan kita atau kegiatan-kegiatan saya selama bekerja di Adira Finance. Mari kita saksikan bersama-sama. Siapa kita? Adira. Jiwa kita? Adira. Semangat kita? Fight for Indonesia. Adira. Kita bisa, pasti bisa. Adira memang top, top, top. Adira cerdik, Adira terbaik. Semua medan siap ditaklukkan. Strategi laksanakan, kerja keras laksanakan. Yang lemah segera bangkit. Kerjasama laksanakan, jadi juara. Pasti bisa, jadi beban yang mundur aja. Waladirawan Gardira Bersatu, Adira jadi nomor satu. Tumbuh dan tangguh membangun Indonesia. Baik, untuk kesimpulan pada materi ini yaitu budaya organisasi yang kuat berperan penting dalam membangun Adira Finance yang unggul dan berkelanjutan dengan fokus pada kepuasan pelanggan, pengembangan berkelanjutan, dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai topik budaya organisasi sebagai pilar kesuksesan di Adira Finance. Semoga apa yang saya jelaskan barusan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi rekan-rekan sekalian, supaya tahu betapa pentingnya budaya organisasi di suatu perusahaan itu. Semoga juga materi yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat
Akhirul kalam, jika ada tutur kata yang salah atau tidak mengenakan bagi rekan-rekan sekalian, saya memohon maaf. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.